Back Team People, masih semangat dong habis 17-an. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, ini acara apa sih? Nah, perkenalkan, saya Arnold mau kasih tahu ke Back Team People semua, selamat datang di acara obrolan bawah lonceng, sebuah talk show yang hadir menemani Back Team People semua di hari Rabu malam. Saya nggak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Sony yang juga baru saja menyelesaikan S2-nya. Halo Kak Sony. Halo Nol. Gimana kabarnya Kak? Baik Nol. Oke, nah sebelum kita mulai nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, Kak Sony ini S2-nya apa sih? Mungkin boleh diceritain dikit Kak? Ya, jadi secara umum ini merupakan kelanjutan dari pendidikan teologi saya. Kalau resminya nama program studinya Magister Filsafat Keilahian, yang kurang lebihnya ya berbicara tentang agama, tentang kehidupan manusia di tengah-tengah pergumulan-pergumulan sosialnya, ya seputar kehidupan gereja juga. Mungkin gambaran besarnya seperti itu ya, no? Oke, nah Kak Sony ini kan juga bisa dibilang termasuk angkatan COVID ya, atau Ya, angkatan pandemi Ya. gitu. Mungkin boleh cerita dikit Kak, gimana tuh pengaruhnya pandemi terhadap Kak Sony menyelesaikan S2-nya? Secara keseluruhan saya hanya mengalami 1 semester kuliah yang pada umumnya diketahui, duduk di kelas, mengikuti kuliah. Nah, sisanya memang saya menyelesaikannya secara jarak jauh. Saya praktis menyelesaikannya di Jakarta. Jadi untungnya semua bisa teratasi ya dengan perkembangan dan perubahan cepat dari teknologi. Oke, nah kita juga kan nanti ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa narasumber ya seputar bagaimana mereka melalui situasi pandemi ini. Iya. Tapi sebelumnya, ini kan acara perdana nih ya, obrolan bawah lonceng ini. Iya, betul. Kenapa sih Kak nama acaranya obrolan bawah lonceng? Lonceng kita akui cukup identik dengan gereja. Orang melihat gedung dan ada loncengnya, sudah kemungkinan besar itu gereja. Pada awalnya lonceng itu punya fungsi mengingatkan, memanggil orang untuk beribadah, berdoa. Nah, Bekasi Timur sendiri punya lonceng di bagian depan gerejanya. Dan di bawah lonceng itu orang kerap kali singgah menjumpai sesamanya, menjumpai orang lainnya, dan boleh bercerita banyak hal. Oleh sebab itulah kita akan berbicara juga tentang beragam tema di program ini. Oke, nah dan Back Team People untuk acara pertama ini kita akan membahas topik sesuai dengan tema HUT RI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber seputar bagaimana sih bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, terutama dari situasi pandemi ini, gitu ya. Nanti kita akan ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Rudi Prastiadi atau Om Rudi, seorang wirausahawan di bidang pariwisata. Ini bidang yang pastinya terkena banget nih sama pandemi. Dan yang kedua adalah Reta Restuwardani atau Kak Reta, seorang ibu rumah tangga yang juga tentu tidak mudah pasti melalui proses pandemi ini di rumah harus mengatasi banyak hal di rumahnya. Oke, Back to People, sekarang sudah hadir bersama kita ada Om Rudi dan ada Kak Reta. Halo Om Rudi, halo Kak Reta. Halo Mas Rudi, Reta. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya tentang Om Rudi dan Kak Reta. Mungkin pertama saya mau tanya dulu ke Om Rudi. Ya. Om Rudi kan berwirausaha di bidang pariwisata gitu ya. Betul. Mungkin boleh cerita sedikit Om Rudi seperti apa sih sebelum pandemi ya? Saya mulai usaha saya itu tahun 2003 sebenarnya ya. Dari cuman beberapa staff gitu kan, sampai berkembang sehingga terakhir sebelum pandemi dan bahkan sampai sekarang itu masih ada sekitar 28 staff. Nah, perusahaan saya memang B2B ya. Jadi klien saya itu travel agent karena salah satu bidang usaha di perusahaan kami itu adalah jadi perwakilannya airlines. Kebetulan pegang 2 airlines yaitu Virgin Australia dari Australia, kemudian sama Cebu Pacific itu dari Filipina. Kemudian juga ada wholesaler Australia. Ya kami jualan paket tour ke Australia, terus ngurusin visa. Kemudian ada juga yang inbound. Inbound itu kalau ada wisatawan asing mau berwisata ke Indonesia, kami operatornya. Jadi kami kerjasama dengan travel agent di luar. Ya itu yang kami kerjakan sebelum pandemi. Kemudian juga pas banget 2019
saya merevitalisasi salah satu restoran di Jakarta, dinner show gitu ya. Akhirnya kan tahu sendiri semuanya kan, pas tahun 2020 Maret itu menjadi satu momen itu. Saya ingat tanggalnya, tanggal 22 Maret kalau nggak salah Jakarta mengumumkan lockdown PSBB waktu itu ya. Nah, begitulah. Kan seperti kita tahu ya, pariwisata ini sektor yang sangat terhantam. Nah, Betul. Om Rudi sendiri gimana nih pengaruh pandemi terhadap bisnisnya Om Rudi? Sangat terpengaruh pastinya kan. Karena industri pariwisata itu sangat rentan ya, rentan terhadap isu sosial, politik, keamanan, keuangan, finansial, kestabilitasan satu negara gitu. Apalagi ini ada virus yang global yang katanya mematikan begitu kan. Jadi ketakutan orang untuk traveling itu sangat tinggi ya. Berbeda dengan saat-saat kami menghadapi situasi-situasi krisis seperti tahun 98 yang ada demo gede-gedean, terus ya di Jakarta juga chaos, tapi itu hanya beberapa bulan gitu kan. Dan atau misalnya exchange rate US dollar yang dari 2.500 jadi 17.000 atau 15.000, itu orang hanya beberapa bulan saja efeknya, karena mereka nggak takut untuk bepergian dan nggak seluruh negara di dunia menutup bordernya gitu. Nah ini kan berbeda sekali, gamenya amat sangat berbeda, dan terus terang kami di industri pariwisata itu sangat tidak menyangka kalau berkepanjangan gitu. Oke, nah terus buat Om Rudi sendiri, situasi mungkin paling parahnya itu gimana Om Rudi? Yang paling parah itu saya rasakan sebenarnya setelah Desember 2020. Karena awalnya kami semua mengira pandemi ini mungkin 3 bulan lah, atau paling lama 6 bulan gitu kan. Nah tetapi ternyata berkepanjangan dan tidak ada kepastian. Buat kami orang usaha yang sangat krusial itu adalah ketidakpastian. Karena kalau buat saya pribadi, saya sangat kepikiran gitu ya mengenai nasibnya staf-staf kami gitu kan. Saya ada 28 orang dan banyak diantaranya itu yang bapak-bapak yang punya istri, punya anak di rumah, atau juga ibu-ibu yang juga orang tuanya ngikut di rumahnya ya kan. Jadi ini ada efek dominonya gitu. Itu yang sangat membuat saya terus terang, ini kan staf saya yang sudah membantu berkembangnya usaha itu dari tahun, rata-rata staf-staf saya itu lebih dari 10 tahun di perusahaan kami gitu kan. Jadi ya beban moral itu ada gitu kan. Dan itu yang saya rasakan sangat berat, gimana caranya supaya mereka tetap bisa paling tidak memenuhi kebutuhan dasarnya gitu kan. Makan kayak gitu kan. Belum lagi ngomongin misalnya biaya sekolah anaknya kan. Itu yang memang yang menjadikan kita semua kepikiran banget. Belum lagi ngurusin keperluan rumah tangga kami sendiri kan. Nah itu yang challenging banget lah. Oke, ya, makasih Om Rudi. Kita tahan dulu, kita sekarang pindah dulu ke Kak Reta nih ya tadi, karena Om Rudi sudah mention juga tentang rumah tangga. Oke, Kak Reta nih sebagai ibu rumah tangga, apa sih yang paling berbeda ya sebelum pandemi dan saat pandemi? Waktu sebelum pandemi itu kan suami masih kerja rutin, tapi setelah pandemi dia ada di rumah WFH, itu lama, hampir setahun kalau nggak salah dia. Terus kedua, anak sekolah. Ya biasanya dia berangkat sekolah, saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, jadi otomatis harus nungguin dia selesai sekolah. Karena sekolah itu kan melalui online ya. Dan itu nggak mudah sih buat anak TK zaman itu tuh untuk duduk diam depan komputer lama, itu nggak gampang gitu, untuk dia duduk tenang gitu, mengerjakan itu susah gitu. Terus juga kirim-kirim video untuk dia itu bagi saya, aduh kok begini banget ya gitu ya. Bagi saya udah harus, istilahnya saat pandemi itu merangkap jadi chef iya, jadi babysitter iya, jadi guru iya, jadi semua numplak-plak gitu ya. Harus saya kerjain secara saat itu gitu. Berharap sih, mudah-mudahan ini nggak lama deh, 6 bulan deh. Ternyata setahun, sampai akhirnya anak saya mau naik kelas 3 baru
bisa masuk sekolah lagi. Aduh, itu biaya juga otomatis jadi bengkak, yang kuota yang jadi nambah. Belum lagi anak di rumah terus nih, bareng-barengan terus, itu nggak boleh keluar rumah kan, harus dalam rumah. Itu rumah udah nggak jelas, kayak kapal pecah istilahnya orang ya, karena mainan di mana-mana gitu. Mereka kan juga bosen harus di rumah terus, yang bisa main sepeda, yang biasanya bisa. Ini enggak, saya juga bingung menjelaskan ke mereka, kenapa kita nggak boleh main gitu. Kan mereka nggak ngerti ini virus, ini apa gitu. Saya cuma jelasin, di luar itu ada penyakit, kamu bisa pernah dengar yang namanya virus COVID. Oh iya, itu COVID berbahaya. Kalau sampai di antara kita kena, kamu kena, mami papi nggak bisa nemenin kamu di rumah sakit. Kalau mami papi yang kena, kalian di rumah masih apa? Ya itu lama sih, mereka sempat marah, sempat ngambek. Wah, udah nggak karuan rasanya pokoknya saat itu ya. Oke. Nah, terus Kareta di tengah situasi tersebut, itu bagaimana tuh menyiasatinya? Ya lambat laun akhirnya saya juga belajar. Itu jujur aja sih awal-awal itu kayaknya emosi ya, jadinya emosi gitu ya. Udah capek segala macam. Akhirnya saya cuma belajar, oh mungkin ini situasi ini bukan saya saja yang mengalami. Semua orang mengalami, semua orang merasakan anaknya sekolah di rumah, dan yang mengeluhkan itu bukan saya aja. Ya udah, akhirnya saya pelan-pelan mulai belajar, cari gimana sih caranya nih biar ini anak bisa duduk diem gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya coba kasih, kalau kamu mau sekolah benar, biasanya baik gitu. Jadi nanti siang boleh nonton TV atau siang boleh main gadget sebentar. Terus untuk suami juga yang dia kan karena kerjaannya dia di sana itu IT, jadi kalau di rumah dia bingung. Saya mesti ngapain gitu, coba keluar masuk. Saya juga, kamu apa kek, kerjaan apa kek gitu dalam rumah gitu, dan keluar masuknya juga bingung. Terus ya ada berantem sama anaknya jadi nangis gitu kan. Jadi saya udahlah, gimana caranya ya kita pelan-pelan cari solusinya. Ya udah, akhirnya saya kasih tuh beli online buku mewarnai buat anak-anak gitu, buku cerita saya banyakin gitu. Untuk suami, ya itu akhirnya kita putuskan untuk pasang wifi lah gitu. Kan dia senangnya main gadget, ya udah kita pasang wifi, aman itu, baru suami bisa agak tenangan deh biasanya. Ya kan, walaupun tadinya ribet kayak gitu, ya udah akhirnya begitu sempat mereka minta, kadang nggak bisa berkunjung kan ke rumah omanya, apalagi karena saya sendiri nggak berani, takutnya saya membawa virus gitu. Tapi suatu saat kita memberanikan diri lah, ini kita coba ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Ya itu keluar paling ke situ kita balik lagi, padahal kita mau no. Itu yang paling berat karena anak-anak biasanya kan main ya. Ya. Dengan siasatinya ya itu. Oke, ya kita sudah dengar ya tantangannya baik dari sisi wirausaha, dari sisi bisnis maupun juga dari sisi yang menjadi ibu rumah tangga. Tuh, memang ada beberapa cara-cara mungkin yang dilakukan untuk mensiasatinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, nanti kita sudah dengar dari Kareta bagaimana menyiasati melewati pandemi ini dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Sekarang kita mau dengar dari Om Rudi, gimana nih menyiasati atau melalui masa-masa yang sulit kemarin sebagai pebisnis. Nah, ini memang agak susah ya kalau tanya resep-resepnya itu apa ya, karena memang nggak ada sekolahnya kan. Jadi selama pandemi itu banyak hal yang harus kami pikirkan. Pertama itu bagaimana menjaga moral karyawan kan. Gimana nih, Pak, nggak ada kepastian gimana ya Pak, kapan masuk gitu kan. Jadi awal-awal pandemi waktu pertama kali PSBB semua WFH itu saya terapkan absensi online sebenarnya. Nah, absensi online itu bisa lewat WA group, tapi seminggu sekali itu saya adakan Zoom ya. Waktu awal-awal itu kami pakai Google Meet ya, terus kemudian akhirnya beralih ke Zoom. Itu hanya sekedar untuk sharing apa saja sih yang mereka lakukan staff itu di rumah kan. Kemudian juga kalau pekerjaan jelas nggak ada yang bisa dilakukan oleh mereka karena semua lini bisnis kami itu tiba-tiba mati gitu kan, tercerabut lah kalau menurut istilah Pak Sony ini kan. Terus gimana tuh Om cara menyikapinya? Saya mengkoordinasikan supaya staff-staff saya itu ada sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi akhirnya saya coba nyari-nyari supplier frozen food sebenarnya. Kita koordinasi, oke, kantor belanjain nih sekian, kalian bagi aja online masing-masing. Terus kemudian
kita atur jadi accounting kantor tetap kita berdayakan, ngitung komisinya gitu kan. Itu juga nggak bertahan lama karena market kan lama-lama juga sama-sama nggak punya duit kan. Ya kan, pertamanya lancar nih, tapi lama-lama udah mulai masuk ke bulan ketiga itu, Pak penjualan seret, ya udah. Nah kemudian memang saya sedapat mungkin tuh menahan supaya kami tidak melakukan layoff ya. Tapi kita berikan pengertian ke mereka, kita nggak bisa memberikan mereka gaji sesuai seperti pada saat normal gitu. Jadi ada gradasinya. Saya bagi, manajer dapat sekian, udah flat semuanya. Kemudian supervisor berapa dan staff berapa. Lalu kemudian yang staff kami yang jabatannya itu seperti driver, messenger gitu kan, OB, itu kita berikan bantuan sembako. Sampai sekarang pun masih berjalan karena kita memang belum 100% normal gitu. Yang penting menurut saya mereka harus bisa memberikan makan atau keperluan dasar yaitu makanan dan 9 bahan pokok itu ke keluarganya itu dulu. Kemudian saya persilahkan staf saya juga untuk menggali segala potensi yang ada. Jadi mereka boleh freelance kalau memang ada. Dan kebetulan dari semua line bisnis yang ada di transportasi dan lain-lain, itu yang masih hidup itu adalah logistik ya, kargo sama pengiriman. Ada beberapa staf saya yang akhirnya ikut part-timer di perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi status mereka masih tetap menjadi staf kami gitu. Kemudian untuk pribadi sendiri, untuk keperluan pribadi sendiri, karena otomatis ya saya juga harus mendeklarkan udah sebagai ke accounting nggak usah ngasih allowance ke saya atau gaji gitu, nggak usah. Itu dibuat ke staff dulu gitu kan. Nah, kebetulan saya sebelum pandemi itu juga beberapa kali menjadi dosen tamu di beberapa institut pariwisata. Nah, ini kan mereka masih ngajar online kan. Jadi ya saya masih ngajar online di kampus saya yang lama. Kemudian juga ada program dari Kemenparekraf yang waktu itu pemerintah sebenarnya memberikan bantuan ke staf-staf biro perjalanan. Itu juga berupa pelatihan online dan saya masuk dijadikan salah satu pengajarnya, ya lumayan lah buat bantu-bantu dapur ngebul gitu kan. Ya. Nah kemudian istri saya itu juga support, pokoknya jangan sampai stres sakit, gimana manage-nya. Yaitu tadi hati yang gembira itu kan obat untuk segalanya kan. Wah saya mulai nyoba, iya ya saya dulu kan mulai jalanin hobi yang dulu terbengkalai kayak sepedaan, ya kan. Kemudian kutak-atik, saya seneng kopi, saya kutak-atik. Ada pengetahuan sedikit mengenai kopi gitu. Ya udah, keluarin sepeda yang udah lama di gudang, rombak, cat lagi gitu kan. Terus akhirnya sama orang-orang di komplek yang sama-sama juga nggak ada kerjaan juga gitu, bapak-bapaknya kan. Itu terus kemudian buka kayak semacam patungan, kayak semacam bikin bengkel sepeda gitu, perbaikin sepeda. Percaya atau enggak, selesai sekarang ini saya punya 4 sepeda hasil dari pandemi. jadi ngebeli nyari-nyari rangka sepeda tua gitu, bersihin lagi. Itu semua supaya pikiran kita tetap positif gitu kan. Terus ya sepedanya dicoba gitu kan. Bahkan sama istri saya memberanikan diri ikut Audax, itu ambil yang 75 kilo gitu kan di Purwokerto, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang seperti itu. Terus jadi ada hal yang harus malah muncul ya. Betul, karena saya berpikiran begini. Kalau kita tetap meratapi nasib, ini nggak ada gunanya. Ini seluruh dunia nih begini nih gitu kan. Tapi kita harus positive thinking dan badan harus sehat kan. Nah, kemudian di komplek itu malahan saya sama teman-teman saya malah sempat bikin yayasan. Yayasannya untuk menggerakkan remaja komplek yang nganggur-nganggur itu, sempat bikin hidroponik. Kalau nggak salah itu sampai bikin greenhouse, ada sekitar 2.600 lobang ya.
Ya itu another story lah dengan drama-dramanya yang bapak-bapak yang sama-sama nganggur di komplek itu kan. Ya tapi keseruannya itu ada. Kemudian sempat aktif juga jadi Satgas Covid. Pokoknya saya pribadi dan keluarga itu berusaha supaya tetap positive thinking gitu, dan di komplek malahan ada ngajakin sepedaan, malahan ada akhirnya klub sepeda gitu kan. Iya, tiap Sabtu Minggu gitu kan. Oke, nah, ini Terus, menarik banget nih. Jadi kalau yang bisa saya rangkum gitu ya, ini justru di tengah pandemi ini, walaupun melalui pandeminya sendiri cukup sulit, tapi justru Om Rudi itu malah menemukan karya Tuhan ya, justru di area-area lain tadi iya, ya. bisa. Ada tadi bisa jadi mencoba usaha yang lain, ketemu hobi yang baru, gitu. Dan tadi saya juga sangat tertarik dengan tadi Om Rudi menyampaikan tadi ya, hati yang gembira adalah obat. Itu kayaknya ayat yang juga bisa menjadi mungkin pegangan ya buat Om Rudi ya. Iya. Gitu. Oke, ini menarik banget. Sekarang mungkin kita tahan dulu, kita coba ke Kak Reta. Tadi gimana nih Kak Reta? Kalau di tengah pandemi ini, apa sih mungkin karya Tuhan yang dirasakan ya, walaupun di tengah situasi ini, dan apakah mungkin ada ayat Alkitab tertentu yang tadi seperti Om Rudi menjadi penguat buat Kak Reta sendiri? Apa ya, ambil dalam pandemi sebenarnya ya banyak ya. Di tengah pandemi seperti ini, situasi yang gak jelas ini masih bisa ada sampai sekarang dengan kebutuhan yang tercukupi, walaupun ya istilahnya kita nggak bisa berlebihan, malah bisa dibilang kurang, tapi ya itu Tuhan membuat kita tuh berpikir gimana caranya mensiasati ini semua tuh supaya bisa tetap berjalan. Dari soal kita kebutuhan sehari, anggaplah beli makan atau apa gitu. Saya yang tadinya jujur saya nggak bisa masak, akhirnya gimana caranya saya mencoba berbagai macam masakan. Itu ya, akhirnya saya mau belajar masak. Itu salah satu kan bagi saya, nah ini mungkin cara Tuhan membuat saya untuk mencoba masakan yang lain gitu, nggak itu aja istilahnya. Terus saya juga akhirnya Tuhan membuat saya untuk bisa kembali ke hobi saya yang lama. Saya tuh hobi kristik ya, bikin kristik sama tanaman. Akhirnya itu, mungkin Tuhan bikin saya istilahnya menjaga kewarasan saya ya, menjaga kewarasan itu dengan cara seperti itu gitu kan. Ya itu, terus kalau ayat Alkitab ya, sebenarnya sih bukan saat pandemi aja ya, ini ayat kesukaan saya dari 1 Korintus 13. Ya demikianlah tinggal dari ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan terbesar adalah kasih. Iman, kita tetap mengimani kalau bahwa keadaan ini akan berlalu, berharap Tuhan akan terus menjaga dan menolong kita, dan tetap mengasihi siapapun itu. Orang-orang di luar sana yang dekat COVID itu kan biasanya mereka karena COVID merasa jadi minder ya, kesannya kayak COVID itu aib gitu. Ya, kita rangkul mereka aja untuk tetap mengasihi. Kalau COVID itu sebenarnya bukan aib, tapi emang pandu. Itu sih bagi saya. Oke, menarik banget. Terima kasih Kak Reta, terima kasih juga Om Rudi. Tadi sudah berbagi ya tentang bagaimana masing-masing melalui pandemi ini, bagaimana karya Tuhan yang dirasakan, dan juga tadi ayat Alkitab yang menjadi penguat gitu ya, dikala melalui masa-masa yang sulit ini. Kita akan kembali lagi setelah ini. Halo Back People, kita sudah dengar tadi dari Om Rudi dan juga dari Kak Reta bagaimana pergumulan mereka, ya, perjalanan mereka melalui masa-masa pandemi yang mungkin tidak mudah ini, dan juga bagaimana mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan, karya Tuhan di dalam perjuangan mereka. Tentu melalui masa-masa pandemi ini bukan hal yang mudah, dan pasti banyak juga yang mengalami kesulitan. Namun seperti yang tadi sudah kita dengar, tentu akan ada pertolongan Tuhan bagi kita yang membutuhkan. Nah, kita ingin dengar juga bagaimana dari Kak Sony untuk memberikan perspektifnya, seperti apa sih pandangan Alkitab bagi kita untuk bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sesuai juga dengan tema HUT RI ini. Ya, jadi kalau tadi kita mendengar bagaimana Kak Rudi dan Kak Reta menghadapi situasi ini, salah satu hal yang mungkin juga kita rasakan adalah bahwa situasi ini jauh lebih tidak terduga dibandingkan dengan krisis-krisis yang mungkin pernah kita alami sebelumnya. Betul. Dan satu hal yang kedua narasumber kita sampaikan tadi adalah bagaimana di tengah ketidakmenentuan ini kita dapat tetap menjaga pikiran positif, tetap punya harapan, bahkan tadi mereka berdua dan keluarga, juga bahkan seluruh orang yang turut bekerja bersama dengan Kak Rudi, berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, memelihara
kemungkinan-kemungkinan itu tetap tumbuh, memelihara agar cara kita berpikir, cara kita menyikapi situasi ini secara positif, tentu membutuhkan dasar yang menguatkan. Matius 12 ayat 20 dan 21 dikatakan begini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kutipan Tuhan Yesus ini telah lebih dulu awal ada ketika Yesaya mengatakannya, di Yesaya pasal 42. Dari situasi yang dihadapi pada saat itu, kita diberikan sebuah gambaran bahwa perjalanan kehidupan manusia amat mungkin hampir putus atau hampir padam. Hal yang tadi juga tentu diceritakan oleh kedua narasumber kita. Ini sampai kapan waktunya? Ini bagaimana ketika anak-anak mulai bertanya kenapa harus selama itu di rumah. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan, kalau cuma orang tuanya yang kena, lalu anak-anak gimana? Kalau sampai waktunya berjalan panjang, lalu karyawan gimana? Gimana kita tetap bisa memelihara? Bagaimana kita bisa tetap memaknai setiap situasi yang tak menentu ini? Oleh Tuhan Yesus dijawab bahwa seberapapun manusia mengalami keterpurukan, mengalami situasi krisis yang berat, Ia mengatakan, buluh yang patah terkulai pun tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Baik ketika kita bergumul secara spiritual, kehidupan rohani, atau mungkin kita bergumul dengan situasi keseharian kita, kehidupan sosial kita, bahkan mungkin kita menghadapi krisis dalam relasi, tadi dikatakan berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak, menjadi juga sesuatu yang sulit, maka kehadiran Tuhan di tengah kesadaran manusia yang bisa patah terkulai dan pudar nyalanya itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kalau Tuhan sendiri hadir untuk memelihara nyalanya tetap terang, kalau Tuhan sendiri tetap hadir agar kita tetap berdiri tegak dan tidak patah terkulai, maka sudah sewajarnya jika Tuhan terus-menerus memberikan kita kesempatan menghadapi krisis sekalipun, kita tahu Tuhan juga akan menolong kita menemukan jalan untuk keluar dari situasi itu. Bersama-sama dengan bangsa kita dapat optimis memandang kehidupan agar kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Baik, terima kasih untuk Om Rudi dan Kareta yang sudah berbagi pengalamannya, berbagi kisahnya, semoga bisa menginspirasi juga. Terima kasih juga buat Back Team People semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga semuanya juga diberi kekuatan dalam menjalani segala kesulitannya. Dan juga terima kasih untuk Indonesia, negara kita tercinta yang berulang tahun ke-77. Semoga pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Diberkati para pemimpinnya, sampai juga ke rakyatnya. Jangan lupa saksikan obrolan bawah lonceng dengan topik-topik yang menarik berikutnya. Saya Arnold. Saya Pendeta Sony. God bless you all.